Hmm, balas pertanyaan yang ada di kolom kolom. Nggak kolom juga lah. Tapi ada pertanyaan yang masuk di secara privat. Kak, kenapa sih kamu tuh kalau aku nanya privat langsung dipublish-publish? Nggak juga ya. Maksudnya, kalaulah pertanyaannya cocok dan juga relevan dengan orang lain, nggak apa-apa lah ya kita bahas sama-sama. Oke? Baik. Jadi sekali lagi, untuk kawan-kawan yang memang menjadi ibu rumah tangga, kemudian teman-teman juga yang karir break, terkena PHK, ataupun dalam kondisi sosial ekonomi yang lemah. Ibaratnya kita lah, orang yang ekonominya pas-pasan. Dan dengan ekonomi pas-pasan ini, kita juga sulit cari kerja. Disitulah teman-teman harus mencari ruang pengembangan diri. Ya, ruang pengembangan diri. Dan inilah tawaran muncul dari Australia. Ya, dari Australia Award itu muncul kategori-kategori. Oke, kita dengarkan ceritanya. Ekonomi lemah lembut. Oh, ya, ya, ya. Betul juga ini. Aku harus pakai istilah ini, Kak Elin. Seperti kita, kata Kak Elin, ekonomi yang lemah lembut. Ya, nggak tahu kapan bangkitnya perekonomian ini. Lanjut. Pagi Kak Agnes, izin bertanya. Sekarang saya sedang karir break. Oke, karir breaknya ini kakak tentukan konsepnya dulu ya Kak. Ini karena di layoff, di PHK, atau kesepakatan keluarga. Nah, di beasiswa ini kakak bisa ceritakan personalmu. Karena kadang ya, ada awardee tahun lalu itu dia bermasalah dengan suaminya, suaminya seleweng, suaminya pinjol, terus mereka berutang. Pokoknya banyak trouble, dia juga harus sampai ke psikiater. Bahkan dia nggak sempat ke psikiater juga karena nggak ada uang. Dia ceritakan di sini sampai dia harus berhenti dari karir dan self healing. Ceritain gitu. Lalu kakak kasusnya tempat kerja suami tutup, kemudian suami nggak bisa ngajar offline, nggak dapat gaji pokok dan tunjangan. Nah, tapi penghasilannya masih ada dari online. Oke, berarti kakak dan keluarga dalam kondisi yang sosial ekonominya kurang, ya. Sosial ekonominya kurang. Dia di sini sosial ekonominya kurang. Makanya kakak bisa masuk dari grup ETG yang mana? Aku jelasin ya. Kakak guru Finland, tahan dulu. Aku jelasin yang udah masuk dulu bentar ya. Nanti aku balik lagi. Next. Ini kategori pendaftar itu ada tiga kategori pendaftar. Yang pertama itu adalah Equity Target Group. Nah, kalau ETG itu tetap juga ada bagiannya, teman-teman. Pertama, yang disabilitas. Itu masuk yang disabilitas. Yang kedua, disadvantaged woman. Nah, disadvantaged woman ini wanita-wanita dari latar belakang yang kurang beruntung. Itu ada 6 kategori. Ya, kawan-kawan yang dari TikTok yang mau lihat slide-nya itu akan aku upload di YouTube. Jadi ada 6 kategori habis slide ini. Habis itu ada target provinsi. Nah, kakak guru Finland. Nih, kalau lahirnya di Lampung, ini kan sekarang Lampung target provinsi. KTP-nya Kak dilihat. Jadi yang target provinsi itu dari KTP. Kak, bisa? KTP-nya mana Kak? KTP-nya di mana? Itu dilihat dulu KTP-nya. Kalau memang di Lampung, bisa. Oh no, kalau kalian pindah KTP, nggak bisa. Jadi kalau pakai target provinsi itu nggak bisa. Kakak bisa tengok lagi yang lain, mungkin dari disadvantaged women. Jadi kalau target provinsi itu clear, dia dari provinsi yang ditunjuk oleh Australia Awards. Lalu, selanjutnya adalah government Indonesia dan non-targeted. Oke, ya sudah. Nanti KTP-nya mungkin dipindahin kalau bisa. Oke, balik ke ibu tadi ya. Ke kakak ini tadi dia sudah menjadi karir break, mungkin ngurus anak, aku belum tahu story-nya. Dan suaminya tadi itu pendapatannya berkurang. Jadi masuknya di social economy condition. Ekonomi yang melemah. Nah, ini kalian bisa masuk di kategori nomor 6, yaitu
Other group of women who are disadvantaged because of their gender and socio-economic status. Ya, bisa masuk di sini. Oke, ini dari Kak Milayana. Kak mau nanya, saya dan suami PNS, cuman terpaksa LDM karena nggak bisa bareng. Apa termasuk ETG? Oke, lihat di sini, yang ETG itu ada 6 kategori. Kita wanita sebagai kepala keluarga, kita wanita sebagai pemberi caregiving responsibility, pengasuhan, pengasuhan kepada anak, pengasuhan kepada orang tua, pengasuhan kepada saudara kita yang disabilitas, bebas. Jadi kita memang berhenti bersekolah atau bekerja karena ada caregiving responsibility. Kakak dan suami kan masih kerja tapi LDM, jadi nggak masuk. Kakak woman with disability, nggak masuk. Kakak dari disadvantaged region, karena berdasarkan KTP, nggak masuk. Kakak dari customary traditional community, perempuan masyarakat adat, nggak masuk. Kakak dari kelompok group of women who are disadvantaged because of their gender and socioeconomic status, nggak masuk. Enggak, Kak. Jadi ETG itu bukan kita berjauhan dari suami, kita sendirian, itu nggak masuk. Lagi karena kakak PNS, kakak masuknya dari Government of Indonesia. Ya, PNS itu masuk dari Government of Indonesia. Jadi, buat pertanyaan yang di atas, bisa. Apakah menjadi alasan saya masuk ETG? Bisa. Jadi, masuk sosioekonomi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau udah tahu nih, aku masuk dari sosioekonomi, bukti pendukungnya apa? Nah, di sini kita harus setransparan mungkin. Karena kalau kita salah memberikan bukti pendukung, mereka itu sudah background check, teman-teman. Yang kita lakukan sekarang pun, misalnya ini, semua big data yang kita online-online ini, informasi yang kita sampaikan, statement, kata-kata kita itu udah difilter, udah disaring. Karena ini kan bilateral ya. Kita ini sama Australianya kan udah saling tukar informasi. Jadi kandidat kayak saya ini, profile saya itu udah digeledah-geledah dari mereka. Ibaratnya mereka sudah punya security check lah, personal background. Dan kalau saya bilang saya dari keluarga tidak mampu, ekonomi saya sulit, suami saya juga kurang pendapatannya, kita lampirkan bukti-bukti rekening, bukti informasi WhatsApp, itu juga evidence teman-teman. Misalnya kakak juga pernah mengalami terlilit utang, itu bisa jadi evidence. Oke, itu bisa menjadi faktor pendukung. Nah, nanti adalah kenapa bisa terpilih, ini statementnya ada di essay yang menjadi dasar kita untuk beasiswa itu apa ya. Kalau beasiswanya ini terpilih, berarti karena mereka melihat kontribusi kita ada di sana. Good. So, kalau dari cerita ini sangat mungkin kan, kita masih bisa banget apply beasiswa. Jadi buat kakak yang udah aku bahas ini, kamu bisa banget masuk di sosial ekonomi dan evidence-nya tadi, personal statement dari suami juga bisa kayak mendukung. Jadi aku dulu suami saya sangat mendukung istri saya untuk lanjut sekolah dengan kemungkinan mencapai posisi-posisi sebagai berikut. Nah, kalau kakak dari sosial ekonomi, kakak juga tadi karir break ya. Nanti diceritain sebelumnya berkarir seperti apa. Terus saat karir break ini masih rindu nggak untuk kerja lagi? Kalau kakak rindu untuk kerja lagi dan ternyata udah apply-apply kerjaan dan kerjaannya itu banyak penolakan, kakak apply 10 atau 15, evidence ini kakak masukin, Kak. Jadi mereka akan lihat gitu. Oh, usaha banget loh dia ini. Dia ini sudah sampai di tahap interview pertama, dia ini sudah sampai di tahap ikut job fair. Atau ada lowongan-lowongan yang tidak ramah kepada wanita, sementara hanya lowongan itu yang suitable dengan saya. Ada keterbatasan usia, ada keterbatasan misalnya eh, suku, ras, agama, itu bisa menjadi dokumen kita mengatakan ini tuh kurang friendly, marketplace-nya kurang friendly kalau profil saya seperti ini. Tapi jika saya di-upgrade S2 dengan kompetensi digital literasi, entrepreneurship, marketing, atau public health, penyuluh,
maka saya bisa misalnya membuka lapangan kerja sendiri. Kenapa? Karena saya sudah pernah membuat UMKM, pernah memiliki komunitas-komunitas volunteer. Di situ teman-teman, itu yang menambah bobot kita. Kalau misalnya ada yang bilang, Kak, kamu ini kayak promosinya kok gampang banget, kok enak banget. Enggak, semua bisa nyoba. Semua bisa nyoba dan semua ada pintunya masuk. Tergantung balik lagi nanti seberapa kuat aplikasi kita, kontribusi kita dibanding yang lain. Gitu sih, teman-teman. Ya, oke. Jawabannya Kak Maliana sudah clear. Kalau yang LDM itu enggak, Kak. Nanti Kakak dan suami coba juga dari Goi. Oh ya, di AAS ini tidak memilah-milih ya suami istri. Boleh kok. Dan di tahun 2024 itu ada awardee yang couple. Jadi mereka sama-sama satu angkatan. Nah, Kak Miliana yang ngurus anak sendiri, ini kan kakaknya udah nggak disadvantage lagi. Karena ya mohon maaf, misalnya dari ASN sudah punya penghasilan kan? Kakak sudah punya penghasilan, sudah punya gaji, sudah bisa cari ART, itu bisa masuk di situ Kak. Kalau di eh, caregiver responsibility. Tapi misalnya ada juga yang menghambat kakak anak berkebutuhan khusus sehingga kakak menstatement ini tuh beda, kasus saya ini berbeda dari yang lain walaupun saya ASN suami tidak di sini kemudian anak saya perlu dilakukan ini fisioterapi ini bisa juga Kak, jadi masih boleh masuk tergantung ke cara kita menguatkannya. Oke, aku masuk ke Kak Nanda Amritama ya. Am, am, Nanda Amritama, Kak, telat nyimak soal IELTS jenjang S2 apakah harus apply bareng di awal? Oke, Kak. IELTS itu aku naik lagi ya. IELTS. IELTS ini tidak perlu ada di awal karena yang akan membayarin kita IELTS gratis adalah Australia. Jadi stepnya yang pertama kan kita apply aplikasi. Nah, setelah aplikasi kita, aplikasinya berupa apa? Besok aku akan ada webinar aplikasi di Zoom. Mudah-mudahan semua lancar ya, teman-teman. Dan syaratnya buat yang mau ikut itu ada aku bikin di Instagram. Mohon maaf agak acak-adel semua sosmednya karena I'm trying to build my sosmed gitu. Kalau di profesional yang lain platform LinkedIn sudah cukup stabil karena emang aku 10 tahun berkutat di sana. Tapi untuk teman-teman yang ada di TikTok, di Threads, di IG, di YouTube, izin, this is me dan I'm trying to be apa ya? Build my own branding lah gitu dengan AAS ini. Sebenarnya bukan dengan AAS, aku banyak banget hal yang mau aku sharingkan eh karena dulu aku nggak bisa sebebas ini berbicara di depan umum karena aku punya critical role. Jadi sekarang I'm on my own jadi bisa. Besok jam 7 malam kita akan ada webinar dan sudah ada yang booking sekitar 13 orang, all free. Yang penting teman-teman cukup berketik-ketik ria aja lah ya. Aku nggak akan minta cash on hand, tapi ya hitung-hitung ketimbang kalian scrolling yang lain, bolehlah mampir di akun aku gitu. Mungkin watching-watching gitu. Nah, IELTS itu nggak perlu di awal, Kak Nanda. Kalian, kita cukup submit TOEFL ITP. Kalau nanti dari ETG itu 425 cukup skornya. Boleh masuk dari ETG. Kalau dia ASN harus 552 skornya. Kalau kakak dari open kategori 552 skornya. Ya, oke, Kak Nanda. Ritama, clear? Lanjut, Kak Guru Finland. ETG bisa divorce ya, tapi nggak boleh kerja. Aku kurang mengerti maksudnya, Kak. Tapi ETG yang household, jika wanita menjadi single parents karena dia berpisah dari suami, betul. Masuknya langsung ETG. Kakak masuk di ETG ya. Kalau dia ini berpisah dari suami, sebagai household, kepala keluarga, itu masuk di ETG. Tapi nggak boleh kerja ini maksudnya gimana? Kalau saya ibu pekerja dan saya juga divorce dari suami, saya masuk di ETG karena beban di saya gitu. Karena saya household. Dulu
suamiku nggak kerja karena banyak domestik internal, bukan karena dia nggak mau apply. Dia banyak apply kerjaan tapi nggak dipanggil, dan waktu itu mertua saya juga sakit, dia harus urus bolak-balik, dan saya menjadi penafkah. Itulah kenapa saya masuk di household, gitu. Oke, Kak Guru Finland. Masuk. KM. Kak, aku pegawai BUMN, punya anak usia sudah 1 tahun ini. Oke, Kak, bisa masuk, Kak. Bisa, bisa masuk. Ya, Kak. Kakak masuknya di ETG. Betul. Kakak masuk di ETG ya. Oke, kakak masuk di ETB. Oke, Kak Nanda. Caregiving children, apakah harus disability children? Enggak. Tapi kakak tadi udah ASN ya, Kak? Nah, kalau ASN ini aku belum punya kasus ya, tapi nanti ada Kak Eka, teman-teman yang masuk di ruang belajar itu ada Kak Eka, dia juga dari ETG. Nanti boleh kita tanyakan ini ya, apakah ASN yang caregiving harus disabilitas? Oke, ada kasus nih, kemarin aku bahas. Beliau ini menganggap caregiving itu adalah merawat anak, sorry, after working hour. Nah, itu tuh kayaknya kasusnya nanti bisa spesifik lagi ya dianalisa oleh AAI, AAS. Aku bukan bagian dari AAI, jadi aku nggak bisa ngejudging. Teman-teman coba aja. Cuman kalau kita bisa bekerja, nah seharian itu anak kita dititip sama siapa? Dia kan sekolah. Berarti ada Gojeknya, ada tukang ininya. Berarti kan caregiving, caregiving kita ini kan nggak 100% gitu. Jadi kalau ada profil orang yang benar-benar caregiving 100%, ya bisa saja skor kita lebih low dari mereka. Kayak gitu sih, Kak. Kak Nanda. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, Kak M. Kak, apakah bisa masuk ETG? Yang mana nih Kak M? Betul, bisa. Bisa banget. Yang suaminya terkena PHK, bisa banget kok Kak masuk di ETG. Oh, coba ya. Gimana nih replaynya nih? Iya Kak, bisa gitu ya. Duh, aku katrok ya, mohon maaf ya. Inilah mama-mama 36 tahun, udah dibeleh perutnya 2 kali, jadi agak-agak kurang-kurang oke gitu. Oke, saya bukan ASN Kak, full IRT dengan career break. Oke, yes, bisa. Kamu IRT, career break, masuk aja dari ini. Caregiving responsibility, nanti strateginya memang masih mengasuh anak dan harus berkorban karena kita nggak punya ART atau kita juga nggak bisa bantu biaya daycare, itu bisa kakak masukin. Jadi terpaksa harus jadi stay home mom, jadi ART karena ngemong anak. Yes. Oke, Kak Rini. Hai hai hai, Kak Rini ini aku charger dulu ya, sorry. Kak, saya resign karena menjaga anak. Bisa. Tapi sekarang freelancer, bisa, bisa. Aku di posisinya Kak Rini banget. This is me. Kenapa aku tetap stay di sini? Ini ya. Aku persis profilnya kayak Kak Rini. Aku ada freelancer karena itu yang akan menjadi kontribusiku. Jadi tahun lalu ketika aku PHK, dan di PHK ini juga ada beberapa tawaran-tawaran kerja, tapi aku mikirnya lagi anakku yang kecil 2,5 tahun, mending deh aku di rumah, lalu aku membangun karir freelancer. Dan income-nya juga nggak tetap ya, namanya freelancer ya, tergantung proyek gitu. Kadang ada, kadang enggak. Tapi dengan aku berkarya dari rumah, itu menjadi ruang kontribusiku saat aku apply AAS. Ya, Kak Rini, kamu linguistik ya, mungkin apa nih? Teaching English gitu ya, Kak? Bisa banget, Kak. Aku juga kontribusiku adalah ngajar di bidangku, di bidang K3, keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan. Dan kenapa aku statement freelancer? Itu karena ada juga yang berbayar, tidak berbayar. Jadi nanti aku masukin yang berbayar, aku masukin sebagai professional experience. Yang tidak berbayar itu aku masukin di bagian volunteer. Ya, itu bisa, Kak. Oke, good. Ada lagi? Kak, oke dari M. Kak, apakah di form pendaftaran?
Dokumen lainnya tertulis ETG saja atau pilihan ETG yang lebih spesifik. Kamu kayaknya mau lompat ke besok. Again, aplikasi aku akan bahas besok malam. Ya, ini tinggal beberapa menit lagi. Jadi aplikasi aku akan bahas besok malam di tanggal 23 Januari jam 7 malam WIB. Hah. Tadi mohon maaf ya teman-teman Wita kesilap jam 7 malam WIB. Cara ikutnya gratis. Tolong bantu aja masuk ke Instagram, nanti linknya di sana ya. Karena aku mau lihat, maksudnya teman-teman yang sungguh-sungguh ya nggak sih? Jadi kalau teman-teman mau masuk-masuk ruang grup itu boleh, bisa ribuan, bisa ratusan, tapi tergantung juga siapa yang niat sungguh-sungguh gitu. Mungkin ini baru yang kenal aku, tahu ya, tahun lalu aku tuh dibantu oleh 15 orang lebih awardee. Karena setiap mereka live aku hadir. Setiap mereka live aku hadir. Di sana aku live di IG aku ikut, YouTube aku ikut, di thread aku ikut. Sampai mereka kayak, wah ini emak-emak ini di mana-mana ada. Jadi waktu aku mepet, aku bilang, Kak, aku nggak punya pengetahuan tentang Australia Awards. Aku nggak tahu cara susun esainya itu gimana sih. Lalu ada ruang-ruang yang mereka buka. Sampai latihan. Sedih kadang ingatnya. Sampai latihan wawancara juga dibantuin. Mereka nggak minta bayaran. Tapi ya kita dukung juga kan mereka. Kita, maksudnya kita bantu promosiin lah mereka. Kita bantu juga lah up-up story mereka. Ibaratnya appreciate them. Masa sih kita dapat informasi gratis, kita juga nggak appreciate mereka. Meskipun mereka nggak paksa. But I do the same gitu. Oke ya, KM ada di Instagram, ada di sana. Oke, Kak Enji, Kak, evidence itu harus bahasa Inggris atau apa adanya? Evidence aku apa adanya. Kalau yang masih bisa aku garap ke bahasa Inggris, aku buatkan. Kalau misalnya pernyataan Bapak RT menyatakan saat itu kami karyawan yang sudah kena PHK, itu aku bikin bahasa Indonesia. Namanya stempel dari Pak RT. Tapi kalau yang misalnya dari akademisi, itu bisa pakai bahasa Inggris. Gitu ya. Kak Rini, siap. Thank you, Kak. Iya, teaching. Oke, good. Sama-sama, Kak. I'm happy to help. Sangat terima kasih banget buat teman-teman. Oke, Kak Guru Finland. Saya di force anak satu lewat jalur ETG harus punya kontribusi ke lingkungan ya. Oke, hai Kak Guru Finland. Sudah lihat template Australia Awards belum, Kak? Nah, template-nya itu kan akan ada pertanyaan essay nomor 4 ya, kontribusi kita. Nah, kontribusi kita itu benar, harus ada Kak ya. Harus ada kontribusi kita itu apa. Tapi ke lingkungan. Jadi itu akan ada ditanya tiga. What is your contribution to your life, your professional or career, and to your community? Kemarin aku review essay, dia ini ibu-ibu penggerak. Jadi dia bukan ASN, dia ini bukan pemangku jabatan, dia hanya ibu-ibu kayak apa ya, emak-emak di kampung lah ya, ya mungkin yang lebih muslimah ya. Jadi ibu mengajar di TPA Islam gitu. Dan karena beliau bukan dari agama Islam, dia kayak pengen belajar lagi Master of Education. Kenapa? Karena dia suka ngajarin anak-anak di TPA sekitar 10 sampai 12 orang dan akhirnya terdengarlah sama masjid sebelah. Oh, ternyata ibu ini enak nih cara ngajarnya. Jadi orang lain juga apresiasi sama ibu itu dan orang lain juga mau bikin daftar hadir. Nah, kontribusinya ke lingkungannya seperti itu, Kak. Kontribusinya ke komunitasnya seperti itu. Nah, Kak Guru Finland nanti dipikirkan lagi kontribusinya apa. Kontribusi ini nggak harus ke langsung nasional level, provinsi level, nggak kok. Yang kecil-kecil aja untuk kita. Oke, Bu Guru? Kak Nanda, daftar webinarnya ada di Instagram ya. Webinarnya ada di Instagram aku. Eh, kamu komennya lah, komen. Gampang aja kok, cuman di follow, cuman komen ayo gitu. Komen ayo, follow, komen, share gitu lah. Ikuti aja lah, gampang. Ya, oke. Terus Kak Ratna, Kak tahu nggak kuota ETG berapa untuk ibu yang mengasuh anak? Yang angkatan kakak. Enggak ada, Kak. Jadi di angkatanku itu total hour di ETG itu tahun 2025 37 sampai 38%. Ini campur. ETG-nya campur. 40% lah, 38% campur ya, Kak. Dari disabilitas, dari perempuan, dan dari provinsi target. Enggak ada dia di breakdown dari berapa yang khusus mengasuh anak itu enggak ada. Karena enggak ada kuota-kuotaan di Australia.
Kak Elin, Kak besok link Zoom-nya jangan lupa ya. Iya, malam ini aku mau capcus dulu. Besok pagi lah aku kirimkan. That's me now, Kak. Apa yang mana nih, Teli? Oke, teman-teman yang di YouTube aku cut dulu ya. Terima kasih sudah bergabung. Alright.